Assalamualaikum Patriark. Semangat untuk hari ini. Jangan lupa bantu support channel ini supaya Mimin semangat. Hehehe. Chapter 2211. Pada saat kritis, Fukian-kun dan Master Sekte Iblis Ilusi sama-sama menyingkirkan kekuatan mereka, memotivasi kekuatan mereka sendiri untuk tidak meledak ke arah Sekte Iblis Ilusi. Tiba-tiba, dua kekuatan menakutkan melonjak ke langit dan mengalir ke langit yang tak berujung. Runtuh secara umum. Tetapi meskipun mereka berdua telah mencoba yang terbaik untuk mengarahkan kekuatan mereka ke tempat lain, masih ada kekuatan mengerikan yang bergegas menuju Sekte Iblis Sihir. Bahkan ketika kekuatan ini tiba, tekanan yang mengerikan mengguncang banyak murid Sekte Iblis Sihir pucat, dan tubuh mereka tampaknya terbelah. Suka, rusak. Pada saat kritis, sosok Qin Chen melintas dan muncul di luar Sekte Iblis Ajaib. Pedang berkarat misterius di tangannya hancur, dan cahaya pedang itu pecah seperti bambu yang patah. Ledakan. Kekuatan mengerikan yang melonjak tiba-tiba meledak dan dihancurkan dan menghilang. Tetapi sekte sihir itu tidak terluka. Ini sukses. Orang-orang dari sekte setan hantu tercengang ketika mereka melihat adegan ini, dan ada berbagai selera di hati mereka. Panggilan. Qin Chen menyingkirkan pedang karat misterius, mengguncang sosoknya, dan meluncur ke arah Fukian-kun, hanya untuk melihat bahwa wajah Fukian-kun menjadi pucat, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" "Aku tidak bisa mati." Fukian-kun mendengus dingin, dengan suara aneh di suaranya, dan dia jelas terluka. Di sisi lain, Master Sekte Iblis Ilusi suram, dan sepertinya itu bukan masalah besar, tapi menilai dari energi iblis yang melonjak dalam dirinya, itu jelas tidak sesantai kelihatannya di permukaan. Illusory Sovereign, apakah kamu akan terus bertarung? Qin Chen berkata dengan ringan. Kalau mau tawuran, tawuran saja. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak kata? Sekte Master Panto mendengus dingin. Keras kepala, Qin Chen terdiam. Master Sekte Iblis Ilusi ini hanyalah sebuah batu di dalam lubang, bau dan keras. Yang Mulia dan Istana Misti, seharusnya juga ada dendam, kan? Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh. Bekerja sama dengan saya, apakah ini benar-benar sulit? Ini hanya satu transaksi. Yang Mulia tidak akan menderita. Hahaha, jika kamu membuat kesepakatan dengan kamu, siapa yang tahu apa yang kamu pikirkan? Itu semua tentang itu. Sekte Master Illusory Demon mencibir dan berkata, pada dasarnya, dia tidak percaya Qin Chen dan yang lainnya. Dan dia sama sekali tidak ingin bekerja sama dengan orang lain. Dan dia sudah cukup untuk berurusan dengan Misty Palace. Namun, mengingat bahwa Qin Chen tidak bertindak atas Sekte Setan Hantu, sikap Master Sekte Setan Hantu terhadap Qin Chen lebih baik. Debu kecil, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Fukian-kun mengerutkan kening. Dia tidak bisa benar-benar membunuh Sekte Iblis Ilusi. Belum lagi membunuh Master Sekte Iblis Ilusi di Bukit Iblis Yin ini. Kecuali Qin Chen mungkin saja meridian darah leluhur iblis akan diaktifkan dan sumber lama akan terungkap. Karena Illusory Demon Sovereign tidak memiliki niat untuk bekerja sama, maka lupakan saja. Tetapi pintu ke Sky Thunder City saya akan selalu terbuka. Saya menantikan hari ketika Illusory Demon Sekte Master bisa datang ke sini. Ayo pergi. Qin Chen tahu bahwa tidak akan ada hasil jika dia melanjutkan, dan dia sudah tahu keberadaan Chen Sisi. Hatinya jatuh sementara. Sosoknya bergetar, dan dia berbalik untuk pergi. Tunggu, di mana batu jantung ajaib sekolah ini? Pantong Sovereign berteriak dengan marah dan memanggil Qin Chen dan Fukian-kun. Hei, Illusory Sovereign menyetujui kesepakatan. Apakah dia akan bersatu dengan Sky Thunder City kita? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Wajah Master Sekte Setan Hantu tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat dan dia dengan dingin mendengus. Sekte ini hanya memintamu untuk meninggalkan batu jantung ajaib. Adapun serikat pekerja, sekte ini tidak setuju. Kalau begitu aku minta maaf. Qin Chen mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Batu hati iblis sekarang adalah harta Ben Shao. Ben Shao hanya ingin menyerahkannya kepada pasukan yang bersedia bekerja sama dengan kota guntur langitku. Adapun penguasa sihir iblis, kan? Kapan Anda berjanji pada Ben Shao? Tuan muda ini secara alami akan menawarkannya dengan kedua tangan.
Selain itu, Kota Guntur Langit saya bersedia menyediakan banyak sumber daya untuk memperbaiki rantai bagi para murid Sekte Setan Ilusi. Bukankah itu indah, Tuan Iblis Ilusi? Menurutmu, apakah kamu tidak takut bahwa aku berjanji padamu dan kemudian bertobat? Sekte Master Pantom Demon mencibir. Qin Chen menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Ben percaya bahwa Lord Illusory Demon jelas bukan orang seperti itu. Dan karena Ben Sao telah mengajukan kondisi ini, dia secara alami mempercayai Lord Illusory Demon Anda. Jika tidak ada ketulusan dalam kerjasama, apa gunanya? Tuan Guru, bagaimana menurutmu? Qin Chen menunggu sejenak, dan kemudian berkata, saya ingin tahu apakah Tuan Sekte Master telah membuat keputusan. Dia melihat ke depan untuk melihat Master Hantu. Ayo pergi. Sekte Master of Illusory Demon mendengus dingin. Dia ingin mengambil kembali batu hati iblis dari tangan Qin Chen. Tetapi pertarungan sebelumnya membuatnya mengerti bahwa dengan dia sendiri, dia mungkin tidak bisa memenangkan Qin Chen dan Fuqian Kun. Dia benar-benar ingin bertarung. Sayangnya, itu pasti Sekte Setan Hantunya. Qin Chen menggelengkan kepalanya, berpikir bahwa Sekte Master Illusory Demon akan mengetahuinya. Tetapi dia tidak berharap bahwa dia masih tidak setuju. Tapi ini masih awal, semuanya bisa memakan waktu. Tanpa tinggal terlalu lama, Qin Chen dan Fuqian Kun melayang ke langit dan menghilang ke kejauhan. Pada saat yang sama, suara gemuruh datang dari jauh. Tuan Sekte Setan Ilusi, Tuan Muda ini akan datang lagi. Sovereign Illusory Demon menyaksikan Qin Chen dan yang lainnya pergi dengan dengusan teredam. Darah di tubuhnya melonjak dan darah hampir meluap dari sudut mulutnya. Itu akhirnya ditekan. Matanya tidak pasti. Dan dia bergumam, Fuqian Kun, ini luar biasa. Begitu mereka berdua pergi, formasi sekte sihir dibuka, dan sekelompok pria kuat bergegas keluar satu demi satu. Tuanku, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Master Sekte Iblis Ilusi menggelengkan kepalanya, lalu melirik semua orang, dan berkata, apakah kamu baik-baik saja? Bawahan baik-baik saja. Semua orang berkata satu demi satu. Beritahu saya apa yang terjadi sebelumnya. Termasuk bagaimana anak itu masuk ke Sekte Setan Hantu saya. Dan apa yang dia lakukan setelah membobol formasi besar. Itu benar. Dalam pertempuran sebelumnya dengan Fuqian Kun, penguasa iblis ilusi tidak dapat diganggu. Sekarang semua orang aman dan sehat, dia tidak bisa tidak bertanya dengan ragu. Semua orang mengatakan apa yang akan terjadi sebelumnya. Setelah mendengar bahwa Qin Chen membuka formasi besar, Master Sekte Setan Ilusi memadatkan matanya dan berkata dengan takjub, bagaimana ini mungkin? Formasi Great Illusory Demon Sekte terlibat berdasarkan formasi besar yang diletakkan Qin Chen pada saat itu. Di dunia, tidak mungkin bagi siapapun untuk menembus formasi dengan begitu mudah. Karena struktur dasar formasi, Qin Chen di kehidupan sebelumnya tidak pernah mengumumkannya. Tapi jawaban semua orang sama, dan hatinya tenggelam. Bagaimana anak Lei Cheng melakukannya hari itu? Namun, tindakan Qin Chen setelah membobol formasi besar Sekte Iblis-Iblis membuat Master Sekte Iblis-Iblis semakin bingung. Pihak lain hanya menangkap Kaisar Bela Diri Pantom sebelum meninggalkan formasi besar. Apa tujuan pihak lain melakukan ini? Emperor Pantom Martial Art, bukankah seharusnya anak itu menangkapmu? Sekte Master Pantom Demon berkata dengan dingin. Tuanku, bawahan memiliki sesuatu untuk dilaporkan. Pantom Wudi segera membungkuk tetapi tidak berbicara di depan semua orang. Oh, mata Master Sekte Setan Hantu berkedip dan memerintahkan yang lain. Segera tutup Sekte Setan Hantu dan sembunyikan di mana sekte itu berada lagi. Kaisar Bela Diri Pantom ikut denganku. Chapter 2211. Pada saat kritis, Chapter 2212. Setelah beberapa saat, Kaisar Bela Diri Hantu dan Guru Sekte Setan Hantu sudah berada di aula Sekte Setan Hantu. Anak itu menangkapmu. Jadi apa yang harus aku katakan? Mari kita bicara. Apa yang terjadi? Sekte Master Pantom Demon berkata dengan dingin. Master Sekte, Na Chenxing memang mengatakan sesuatu. Dia membawa bawahannya ke salah satu ruang jiwanya dan menyiksa mereka, terutama menanyakan tentang orang suci itu. Pantom Wudi berkata dengan hati-hati. Sisi, Sovereign Illusory Demon merasa murung. Sisi gagal keluar bersamanya.
selalu penyesalan dan rasa sakit di hatinya. Dia bertanya pada Sisi apa yang harus dilakukan. Sovereign Phantom Demon bertanya-tanya, apakah pihak lain telah melihat Sisi di tanah iblis kuno? Tetapi bahkan jika Anda telah melihatnya, tidakkah Anda tahu bahwa Sisi tidak meninggalkan tanah sihir kuno bersamanya? Bagaimana dia bisa menemukannya di sini? Kaisar Pantomu ragu-ragu untuk sementara waktu, sedikit ragu-ragu. Katakan jika kamu punya sesuatu. Sekte Master Pantom Demon berkata dengan dingin. Ya, Pantom Moody menyeka keringat di dahinya dan berkata dengan hati-hati. Bawahan curiga bahwa orang sebelumnya kemungkinan besar adalah pemuda yang dikenal Chen Sisi di dunia Yu kuno. Anak laki-laki apa? Sekte Master Illusory Demon terkejut sesaat, tetapi kemudian tiba-tiba terkejut, dan berkata dengan kaget, maksudmu Qin Chen? Ketika sampai pada kata Qin Chen, ada sedikit ketidakwajaran dalam suara Illusory Demon Sovereign, tetapi dia dengan cepat berubah kembali, dan berkata dengan dingin, bagaimana ini mungkin? Apakah kamu tidak menyebutkan iblis alien? Di dunia Yu kuno, apakah tidak ada yang selamat dari ledakan? Terlebih lagi, bahkan jika alam Guyu ditutup, bagaimana orang itu bisa meninggalkan alam Guyu bahkan jika dia selamat? Yang paling penting adalah bahwa Tian Jiao yang memasuki alam Guyu pada waktu itu semua hanya basis kultivasi Wuwang, setidaknya dia juga seorang kaisar bela diri puncak yang kuat, bagaimana dia bisa meningkatkan kultivasinya begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Sekte Master Pantom Demon tidak bisa mempercayainya. Bawahan tidak bisa mempercayainya. Tetapi bawahan memiliki perasaan bahwa orang itu mungkin Qin Chen. Jika tidak mungkin untuk menjelaskan mengapa dia begitu terikat pada Chen Sisi, terutama jenis fluktuasi jiwa, yang sama sekali tidak mungkin. Adapun Siu karena, bahkan orang suci dapat memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Jika itu benar-benar Qin Chen, orang ini dapat bertahan dari ledakan benua iblis alien dan melarikan diri dari alam Yu kuno. Itu belum tentu sebuah petualangan. Pantom Moody berkata dengan hati-hati. Mustahil. Sekte Master Illusory Demon bergumam. Masih sedikit tidak percaya. Bahkan jika anak itu adalah Qin Chen, mengapa Fu Qiankun mengikutinya? Tidak mungkin. Tiba-tiba, tubuh Master Hantu bergetar. Hijau debu. Qin Chen. Hijau debu. Qin Chen. Ekspresi horor muncul di mata Sekte Master Illusion Demon. Jika yang sebelumnya semuanya kebetulan, tetapi sekarang kedua nama itu sangat mirip, apakah itu juga kebetulan? Dan yang paling mengejutkan Master Sekte Setan Hantu adalah dia memikirkan adegan di mana Qin Chen bisa menerobos susunan Sekte Setan Hantunya sesuka hati. Jika orang itu benar-benar seorang pemuda bernama Qin Chen dari langit utara di dunia Yu kuno, tetapi dia dapat dengan mudah menembus formasi Sekte sihir-sihirnya. Dia bahkan dapat memicu api yang mengerikan di tanah sihir kuno. Dan ada juga yang menakjubkan, dalam formasi. Dikombinasikan dengan pencapaiannya, hubungannya dengan Fu Qiankun luar biasa. Kombinasi dari semua ini membuat Master Sekte Iblis Ilusi memikirkan kemungkinan yang sangat mengejutkan. Apakah anak Bei Tianyu bernama Qin Chen ada hubungannya dengan Po Chen Wu Huang? Apakah itu keturunannya? Kalau tidak, bagaimana menjelaskan bahwa keduanya memiliki nama yang sama, dan juga memiliki pencapaian luar biasa dalam alkimia, formasi, del? Akankah ada orang di dunia ini yang benar-benar mirip? Pada saat ini, Sekte Master of Illusion Demon benar-benar tidak bisa tenang, dan tubuhnya bergetar. Sekte Master, ada apa denganmu? Pantom Moody bertanya dengan gugup, ada apa dengan Tuan Sekte Master? Apakah kamu yakin anak itu adalah Qin Chen dari alam Yu kuno? Master Sekte Setan Hantu meraih Kaisar bela diri Pantom, suaranya penuh ketegangan dan kegembiraan, serta sedikit kecemasan. Kekuatan mengerikan menekan Pantom Moody, membuatnya terengah-engah. Untungnya, Sovereign of Illusory Demon juga merasa bahwa dia berada di luar keadaan, dan buru-buru memulihkan akal sehatnya, dan berkata dengan suara yang dalam, bicaralah dengan hati-hati, bicaralah dengan baik, tetapi jangan membuat kelalaian. Pantom Moody meneteskan keringat dan dengan hati-hati berkata, ada 70% bawahan, tidak 80% yakin. Dia mengertakkan gigi dan berkata, 80% yakin, maka itu saja. Sekte Master Illusory Demon bergumam, menggelegar. Saat berikutnya, dia naik ke langit dan menghilang ke aula.
Melihat bagian belakang Master Sekte Setan Hantu yang pergi, Kaisar bela diri Pantom bergumam, apa yang terjadi dengan Master Sekte? Setelah Master Sekte Iblis Ilusi meninggalkan Sekte Iblis Ilusi, dia segera bergegas menuju tempat Qin Chen dan yang lainnya menghilang. Tetapi pada saat ini, sudah lama sejak Qin Chen dan Fu Qiankun pergi. Dia telah melacak waktu dupa untuk sementara waktu, tetapi tidak dapat menemukan Qin Chen dan mereka. Mereka seharusnya kembali ke kota Tianlei. Sek Master of Illusory Demon yang cemas segera menyesuaikan arahnya dan bergegas menuju ke arah Sky Thunder City. Hanya saja dia tidak dapat menemukan Qin Chen dan yang lainnya sampai dia keluar dari Yin Demon Ridge. Master Sekte Iblis Ilusi cemas, dan terus mengejar sampai ke kota Tianlei tanpa henti. Pada saat ini, Master Sekte Setan Ilusi tidak tahu bahwa setelah Qin Chen dan Fu Qiankun meninggalkan Sekte Setan Ilusi, mereka sama sekali tidak kembali ke kota Guntur Langit, tetapi bergegas menuju Tanah Suci Garis Darah. Setelah memahami situasi Chen Sisi, sekarang Qin Chen tidak punya pilihan selain menunggu Qin Mo menghubungi. Dan setelah melewati parit Sekte Setan Ilusi, Qin Chen dan Fu Qiankun juga sangat jelas bahwa prioritas utama berikutnya adalah yang pertama. Bantu Qiankun mendapatkan kembali kendali atas Tanah Suci Garis Darah. Bahkan jika Tanah Suci Garis Keturunan saat ini penuh dengan jebakan dan pedang, itu harus dikembalikan ke tangan Fu Qiankun. Ini juga sesuatu yang harus dilakukan sebelum perang skala penuh di Istana Berkabut. Fu Qiankun, apakah kamu benar-benar baik-baik saja dalam pertempuran tadi? Dalam kehampaan, Qin Chen tidak tahu bahwa Master Sekte Iblis Ilusi mengusir mereka setelah mereka pergi. Dia tersenyum dan berkata kepada Fu Qiankun, bagaimana perasaan saya bahwa aura di tubuh Anda masih sedikit tidak stabil sekarang? Apa yang dapat saya? Fu Qiankun berpikir bahwa presiden tempat perlindungan darahnya yang bermartabat bahkan tidak dapat mengalahkan pendatang baru, dan tiba-tiba berkata tanpa kemarahan, jika bukan karena luka lelaki tua itu yang belum sembuh, dan Yin Moling barusan adalah yang terbaik, tuan dari iblis ajaib. Di rumah, lelaki tua itu telah mengalahkan Tuan Hantu. Ya, saudara Fu, kamu adalah yang terkuat, dan paling kuat. Qin Chen tersenyum dan berkata, orang ini hanya ingin wajah. Tentu saja, meskipun Fu Qiankun tertekan, tetapi pada saat ini, dia tidak boleh kehilangan rantai. Ada juga baju besi Kaisar Puncak di sini, apakah kamu menginginkannya? Qin Chen tersenyum sedikit, cahaya melintas di tangannya, dan sebuah baju besi muncul di tangannya. Armor ini persis seperti King Yuan Emperor Armor yang dia dapatkan dari Jiali, dan pergi ke Holy Land of Bloodland pasti akan menyeramkan. Meski armor ini tidak terlalu kuat, namun juga bisa membuat pertahanan Fu Qiankun lebih kuat. Chapter 2213. Ada hal yang bagus, jangan katakan itu lebih awal. Fu Qiankun mengambil Kaisar King Yuan A ini dalam sekejap. Meskipun kultivasinya telah memasuki alam semi-sakral, baju besi tingkat Kaisar tingkat atas adalah harta bagi siapapun, bahkan dalam pertempuran paling berbahaya, itu hanya dapat digunakan untuk menahannya bahkan selama 0,1 detik. Pekerjaannya cukup baginya untuk membuat banyak gerakan. Dalam pertarungan master, kedipan mata dapat mewakili hidup dan mati. Masih ada tanda jiwa Jiali di sini. Jika kamu tidak menghapusnya, itu tidak akan bisa dipindahkan. Apakah kamu ingin Ben Sao menghapusnya untukmu? Qin Chen menggoda. Kalau begitu Jiali juga merupakan Kaisar bela diri puncak, dan Raja Pembunuh. Tanda jiwanya tidak mudah dihapus. Kaisar Wu puncak kecil, kamu juga meremehkan orang tua itu. Fu Qiankun tidak puas, tetapi dia juga tahu bahwa Qin Chen sedang bercanda. Nyatanya dia salah besar. Qin Chen tidak bercanda. Dengan kekuatan jiwa Qin Chen saat ini, dia bisa langsung menghancurkan tanda jiwa Jiali. Jiwa Fu Qiankun tidak lemah, tetapi dia ingin menyingkirkan jiwa Jiali. Mencetak pasti membutuhkan banyak usaha. Tetapi karena Fu Qiankun berkata demikian, Qin Chen tidak banyak bicara. Jika tidak, Fu Qiankun benar-benar berpikir bahwa Qin Chen memandang rendah dirinya. Saat dia terbang, Fu Qiankun menarik napas dalam-dalam. Dan kekuatan jiwa tirani tiba-tiba menembus ke dalam armor Kaisar King Yuan, mencari tanda jiwa Jiali. Secara umum, inti dari formasi harta karun yang sebenarnya adalah tempat terbaik untuk menandai tanda jiwa. Bukan tidak mungkin untuk menandai tanda jiwa di tempat lain,
Tetapi dengan cara ini, tidak akan terlalu berguna untuk mengendalikan harta yang sebenarnya, dan ada celah. Seperti yang diharapkan Fu Qiankun, jejak jiwa Jiali tercetak di inti formasi Kaisar Qing Yuan Jia. Menghadapi intrusi kekuatan jiwa Fu Qiankun, jejak jiwa ini berjuang, bahkan memobilisasi energi Kaisar Qing Yuan Jia sendiri untuk menyerang kekuatan jiwa Fu Qiankun. Menyebarkan, seberapa kuat kekuatan jiwa Fu Qiankun, itu telah mencapai keadaan semi-suci. Kekuatan jiwa terkejut, energi yang baru saja dimobilisasi oleh jejak jiwa Jiali segera runtuh dan runtuh. Apa yang tidak bisa dilakukan dengan sedikit pun Fu Qiankun. Tidak hanya itu, jejak jiwa Jiali terpengaruh oleh ini. Ada kejutan dan mulai bergetar. Lian, mengambil kesempatan ini. Kekuatan jiwa Fu Qiankun menyerbu masuk, bergegas ke inti Kaisar Qing Yuan Jia, dan menghadapi segel jiwa Jiali. Jika Fu Qiankun hanya memiliki puncak basis kultivasi Kaisar Wu, dia mungkin tidak dapat menghapus tanda jiwa Jiali dalam waktu singkat. Butuh setidaknya beberapa hari atau bahkan lebih lama untuk berhasil menghapus lawan. Tapi Fu Qiankun adalah pembangkit tenaga listrik semi bijaksana, dan kuantitas dan kualitas jiwanya telah berubah. Ada terlalu banyak Kaisar Wu untuk menjadi lebih kuat dari puncak. Terlebih lagi, Jiali sudah mati. Yang tersisa hanyalah tanda jiwa. Bagaimana dia bisa bersama Fu Qiankun? Jiwa bertarung. Setelah lebih dari selusin napas berlalu, tanda jiwa Jiali meredup. Jejak kabut jiwa melayang, dan kekuatannya terus melemah. Engah, meskipun jejak jiwa ini tidak memiliki sage, tetapi memiliki naluri paling dasar. Pada saat itu terhapus, akan ada gelombang jiwa debut, dan itu akan segera menghilang. Setelah menghapus tanda jiwa Jiali, Fu Qiankun dengan mudah mencetak tanda jiwanya sendiri pada inti Kaisar Qing Yuan Jia. Tanda jiwa Fu Qiankun jauh lebih kuat daripada tanda jiwa Jiali, bahkan jika itu adalah orang yang setengah suci, tidak akan terhapus untuk sementara waktu. Berhasil mencetak tanda jiwanya, esensi sejati Fu Qiankun mengalir masuk, dan tiba-tiba, armor Kaisar Qing Yuan memancarkan kecemerlangan Qian kuno, dan rune Qian bergelombang dalam kemuliaan. Hah, cahaya biru menyala, dan tubuh Fu Qiankun ditutupi dengan set baju besi Kaisar ini, menjadi semakin megah. Kesuksesan, Qin Chen menoleh dan sedikit terkejut. Kecepatan Qiankun menyempurnakan Kaisar Jia Qing Yuan terlalu cepat. Fu Qiankun tersenyum penuh kemenangan. Di istana berkabut, lelaki tua itu menderita semua siksaan dari Master Roh Alien Iblis Alien. Meskipun tubuhnya terluka, meridiannya dihancurkan, dan jiwanya sangat rusak. Jiwanya juga meningkat secara luar biasa, dan pemarah. Ini adalah berkah tersembunyi. Pamer, Qin Chen memberinya tatapan putih. Selanjutnya, sosok Fu Qiankun bergetar, dan langsung melarikan diri ke cakram giok keberuntungan dari alam semesta dan terus mundur dan memperbaiki rantai. Dalam cakram giok keberuntungan di Qiankun aura kristal suci terungkap, dan Fu Qiankun memiliki perasaan bahwa setelah dia tiba di ibu kota suci, lukanya kemungkinan besar akan sembuh. Pada saat itu, tidak peduli perangkap apa yang dipasang Sang Guan Xier, dia tidak akan takut. Selain Fu Qiankun, Lao Yuan juga dengan cepat pulih dari luka-lukanya di cakram giok keberuntungan di alam semesta, dan dia akrab dengan aturan dunia ini. Lao Yuan, bagaimana? Qin Chen bertanya. Hampir, kuncinya adalah setelah menyerap aura kristal suci ini, kursi ini kemungkinan besar akan bertahan di bawah aturan benua Tianwu tanpa ditekan oleh hukum surgawi benua Tianwu. Lao Yuan berkata dengan penuh semangat. Tubuhnya, yang terluka parah oleh pertempuran dengan Lord of the Abyss telah pulih 7 atau 88, dan aura yang lebih dalam merembes keluar. Qin Chen tidak mengharapkan keuntungan seperti itu. Jika Lao Yuan dapat muncul dengan aman di benua Tianwu, maka itu akan menjadi keuntungan besar. Bahkan jika Lao Yuan dapat pulih ke masa kejayaannya, bahkan jika Heaven Devourer muncul kembali, Qin Chen dan yang lainnya, saya tidak takut sama sekali. Di masa kejayaannya, Lao Yuan setidaknya adalah penguasa tanah suci. Sayangnya, aturan Qi dari Saint Crystal bukanlah aturan dari benua Tianwu, dan esensi Qi telah melewati puluhan ribu tahun yang tak terhitung jumlahnya. Jika tidak, itu akan benar-benar memulihkan basis kultivasi saya alih-alih hanya pulih dari luka-lukaku. Lao Yuan menghela nafas lagi. Kristal suci ini mungkin berasal dari surga.
Qin Chen mengatakan sesuatu. Sebenarnya, dia sudah menebaknya. Old Yuan mengangguk. Seharusnya itu ditinggalkan oleh pembangkit tenaga listrik dunia hari itu. Untungnya, anak Anda tidak menggunakan kristal suci ini untuk menerobos alam semi-sakral. Jika tidak, Anda akan memaksakan aturan lain untuk diinduksi. Meskipun Anda bisa secara paksa memasuki alam semi-sakral, itu karena asal-usul wawasan. Kekuatan bukanlah kekuatan asli benua Tianwu. Mungkin Anda tidak akan bisa memasuki alam suci di benua Tianwu sepanjang hidup Anda. Petik 2. Qin Chen terkejut. Bagaimana menurutmu? Lao Yuan dengan sungguh-sungguh berkata, seorang prajurit yang ingin memasuki alam suci perlu memahami kekuatan asalnya. Umumnya, dia hanya dapat melewati level ini dengan memahami kekuatan asal benua tempat dia dilahirkan. Begitu memasuki alam suci, itu setara dengan detasemen. Anda dapat menembus kekosongan dengan kekuatan, karena Anda telah menguasai asal-usul dunia ini dan secara alami Anda tidak ditekan oleh daratan. Tetapi jika Anda membuat terobosan dengan menyerap kekuatan pesawat lain, seperti menyerap kekuatan asal benua sihir asing saya, meskipun Anda juga dapat menembus alam semi-sakral, Anda harus menyerap kekuatan atribut yang sama jika Anda ingin memasuki alam suci artinya. Jika Anda menyerap kristal suci itu dari lautan guntur dan menerobos alam semi-sakral, maka di masa depan, jika Anda ingin memasuki alam suci yang sebenarnya, kamu juga harus memahami aturan asli surga. Tapi kamu berada di benua Tianwu, bagaimana kamu bisa memahami aturan asli surga? Sangat mungkin kamu tidak akan bisa memasuki alam suci dalam hidupmu. Lao Yuan menjelaskan secara rinci. Chapter 2214. Qin Chen tiba-tiba terkejut. Ada apa? Lalu bagaimana Sang Guan Xier dan yang lainnya menerobos alam suci? Qin Chen mengerutkan kening. Hehe, itu tergantung pada bagaimana dia menerobos ke alam semi-sakral. Tidak peduli apa artinya, selama dia merasakannya sendiri, dia bisa menerobos pemahaman asal-usul langit dan bumi. Tetapi jika itu adalah terobosan yang diperoleh melalui kekuatan melahap iblis asing, maka dia hanya dengan menyerap kekuatan alam suci dari iblis yang berbeda dapat menyerap sumber iblis yang berbeda dan memasuki alam suci. Lao Yuan menjelaskan. Tetapi pada saat itu, setelah Anda menerobos alam suci, Anda akan ditolak oleh Dao Surgawi dari benua Tianwu. Wu yang sama menerobos kehampaan, dan pembangkit tenaga listrik Sein Realem yang normal secara alami akan bangkit, tetapi dia akan ditolak oleh Dao Surgawi. Qin Chen terkejut. Tampaknya dia tidak dengan paksa menerobos alam semi-sakral pada saat itu. Jika tidak, itu akan baik-baik saja. Begitu dia berhasil, dia hanya bisa merasakan kekuatan asli surga untuk memasuki alam suci. Di mana dia akan menemukan asal-usul surga. Hati Qin Chen berlama-lama. Dan kemudian, sambil mempelajari beberapa rahasia perbaikan rantai dari Lao Yuan, dia dengan cepat bergegas ke ibu kota suci garis darah. Karena di ibu kota suci, ada rahasia besar di tanah suci darah, dan justru karena rahasia inilah istana berkabut telah dipenjarakan oleh Fu Qiankun selama lebih dari 200 tahun tanpa memenggalnya. Menurut Fu Qiankun, rahasia ini sangat mungkin terkait dengan asal-usul benua Tianwu. Jadi Qin Chen dan Fu Qiankun mengesampingkan yang lainnya, bergegas ke ibu kota suci sesegera mungkin, dan bahkan menyerahkan pencarian surga. Tuhan pemakan, orang lain. Ibu kota suci terletak di Laut Dewa Darah wilayah bela diri, yang pernah menjadi kekuatan nomor 1 di daratan, itu terkenal dan berbahaya. Di Laut Dewa Darah, penguasa garis keturunan sangat langka di tempat lain, tetapi di sini sangat besar. Qin Chen telah ke Blood Senhai berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, dan dia secara alami akrab dengan jalan. Di bawah, lautan darah yang tak berujung melonjak. Dan dikabarkan bahwa lautan darah muncul di sini karena pada zaman kuno, darah manusia yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di sini dan terbentuk sedikit. Dan lautan darah ini juga sangat menakutkan. Dibandingkan dengan lautan guntur, lautan darah ini lebih berbahaya. Begitu berada di lautan darah, bahkan Kaisar Bela Diri Puncak akan tersesat dan tidak dapat menemukan jalan kembali. Bahkan kesadaran ilahi tidak dapat menyebar. Pada akhirnya, dia hanya bisa mati di lautan darah. Ibu kota suci terletak di tengah lautan darah. Ibu kota suci telah beroperasi di Laut Dewa Darah selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya.
dan telah lama menetapkan larangan yang tak terhitung jumlahnya. Setiap orang kuat yang berani membobolnya pasti akan ketahuan oleh larangan tersebut. Jika Anda ingin memasuki ibu kota suci, Anda harus memegang token tanah suci garis darah sebelum memungkinkan untuk masuk. Tentu saja Qin Chen tidak memiliki token. Namun, pembatasan ibu kota suci ini sangat sulit bagi orang lain. Tetapi untuk Qin Chen dan Fu Qiankun, bukan tidak mungkin untuk melepaskannya. Ledakan. Segera setelah Qin Chen memasuki lautan Dewa Darah, aura menakutkan muncul dari cakram giok keberuntungan semesta. Saat berikutnya, sosok Fu Qiankun melintas dan muncul di samping Qin Chen. Selamat saudara Fu telah pulih dari cederanya. Qin Chen tersenyum dan melengkungkan tangannya. Dia merasakan napas yang sangat menakutkan di tubuh Fu Qiankun, dan langsung mengerti bahwa luka Fu Qiankun telah pulih sepenuhnya. Haha, Fu Qiankun sembuh dari luka-lukanya, dan dia lebih bahagia. Dia tertawa. Setelah melihat pemandangan di sekitarnya, matanya tiba-tiba memadat. Oh, apakah kamu di Laut Dewa Darah? Ada ekspresi melankolis di wajahnya. Dia ditangkap oleh istana berkabut lebih dari 200 tahun yang lalu, dan dia belum pernah melihat Laut Dewa Darah selama lebih dari 200 tahun. Saya akhirnya kembali. Lelaki tua itu ingin melihat seperti apa tempat perlindungan saat ini. Mata Fu Qiankun memadat dan dia membawa Qin Chen menuju kedalaman Laut Dewa Darah. Bersenandung, di tengah jalan, sosok keduanya tiba-tiba berhenti. Hehe, karena takut orang tua itu akan kembali, Seng Du bahkan telah membuka formasi besar ini. Fu Qiankun menyentuh bagian depan dengan ringan, berdengung, dan cahaya berdarah melonjak di kehampaan, menghubungkan Laut Dewa Darah di bawah dan langit di atas kepalanya, menutupi seluruh Laut Dewa Darah. Ini adalah batasan ruang dari ibu kota suci. Itu terletak di kehampaan ribuan mil jauhnya dari ibu kota suci. Dalam keadaan normal, pembatasan ruang ini tidak akan dibuka, karena ibu kota suci sendiri memiliki formasi dan batasan. Hanya ketika menghadapi situasi serius, hanya dengan begitu pembatasan Dewa Darah akan dibuka, menyegel kekosongan di dalam ibu kota suci. Tetapi jika Anda ingin melewati larangan, Anda harus memiliki token ibu kota suci. Qin Chen dan Fu Qiankun secara alami tidak. Jelas tujuan Bloodland Holy Land melakukan ini sangat jelas. Jelas bukan untuk membayar Qiankun kembali. Kakak Fu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Qin Chen berkata sambil tersenyum. Secara alami, dia tidak khawatir sama sekali. Seng Du ingin menghentikan mereka di luar dengan larangan, yang terlalu aneh. Saya menggunakan teknik khusus untuk melanggar batasan ini. Tetapi kemungkinan akan mengganggu orang-orang di ibu kota suci. Tetapi bagi Anda, batasan ini seharusnya tidak menjadi masalah besar. Fu Qiankun tersenyum pada Qin Chen. Tidak apa-apa, Qin Chen tersenyum tipis. Meskipun dalam pemahaman kehidupan sebelumnya, larangan Blood Gutsy sangat buruk dan tidak ada yang bisa memecahkannya, Qin Chen sombong bahwa pengetahuannya dalam melarang jauh lebih menakutkan daripada di kehidupan sebelumnya. Umumnya, pelarangan tidak sama sekali dia memandangnya. Tetapi setelah dia merasakan batasan ruang di depannya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, kengerian larangan Laut Dewa Darah jauh lebih menakutkan daripada yang dia bayangkan. Larangan spasial semacam ini tidak hanya perlu dilihat melalui pemindaian kesadaran ilahi dan kekuatan jiwa, tetapi juga pola rumit di atasnya membuat Qin Chen merasa pusing. Rasa peningkatan otak, bagaimana ini mungkin? Qin Chen mengerutkan kening. Sejak memasuki tanah sihir kuno dan melihat formasi dan pengekangan di sekitar manik-manik batas kota, pencapaian Qin Chen dalam menahan diri telah mencapai tingkat yang sangat tinggi. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen adalah master larangan tingkat 9, dan puncak benua telah ada. Dalam kehidupan ini, pencapaian Qin Chen dalam pelarangan setidaknya beberapa kali lebih kuat daripada di kehidupan sebelumnya. Dia bisa mengatakan tanpa ragu bahwa seluruh benua Tianwu bisa lebih baik dari dia dalam hal larangan, dan akan sangat sulit untuk menemukannya. Hah, menarik. Mata Qin Chen serius, dan dia tenang, merasa sedikit rumit. Apa masalahnya? Fu Qiankun bertanya. Tidak masalah, mungkin butuh waktu. Qin Chen menarik napas dalam-dalam. Kesadaran ilahinya meresap ke dalamnya, dan dia mulai merasakannya perlahan. Seperti yang dia rasakan, seluruh larangan itu juga tercetak di benaknya sedikit demi sedikit.
Larangan ruang di depannya dikelilingi oleh cincin, seperti rantai besi, terhubung satu sama lain. Sulit untuk melepaskannya. Tidak biasa-biasa saja. Ini jelas semacam larangan kuno, dan itu telah melampaui kategori tingkat kaisar, tetapi belum mencapai tingkat suci, dan termasuk dalam tingkat semi-suci. Tapi ini malah membangkitkan kesombongan di hati Qin Chen. Dia tenggelam dalam perasaan larangan dan mulai perlahan-lahan memecahkannya. Chapter 2215. Waktu berjalan sedikit demi sedikit. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Pada awalnya, Qin Chen tidak tahu banyak tentang pembatasan ini. Dia tidak dengan paksa melanggar batasan seperti master formasi umum, tetapi dengan hati-hati memahami dan merasakannya. Pada awalnya, Qin Chen masih sedikit bingung, tetapi secara bertahap, dia benar-benar tenggelam di dalamnya, menyatu dengan kedalaman larangan ini, seolah tenggelam dalam lautan pengetahuan. Dengan berlalunya waktu, pemahaman Qin Chen tentang larangan menjadi lebih dalam, dan menggabungkannya dengan banyak larangan tanah sihir kuno, dan saling mengkonfirmasi, dan segera merasakan kejelasan. Untungnya, tidak banyak orang di Laut Dewa Darah ini, dan Qin Chen dan yang lainnya belum pernah ditemukan. Setelah setengah hari, Qin Chen tiba-tiba menunjukkan sedikit kejutan di wajahnya, dan ada perasaan pencerahan di benaknya. Tangannya bergerak cepat, bersenandung. Pembatasan tak terlihat di depan diam-diam membuka celah, memperlihatkan lubang besar setinggi lebih dari 1 meter. Pergilah, Hus. Qin Chen dan keduanya bergegas ke dalamnya. Keduanya baru saja masuk. Kekuatan pengekangan yang tak terlihat menyapu, dan dengan cepat menyebar ke Qin Chen dan Fu Qiankun. Ini jelas merupakan metode investigasi ibu kota suci. Setelah pengekangan ini, kekuatan khusus akan selalu diselimuti. Begitu seseorang menerobos masuk, itu akan menjadi yang pertama kalinya ditemukan. Tidak baik, hati Qin Chen langsung terkejut, dan ibu kota suci benar-benar mengerahkan cara ganda. Bersenandung. Pada saat kritis, pasukan khusus muncul dari Fu Qiankun, melawan kekuatan penghalang ini. Ini adalah teknik deteksi cahaya darah. Fu Qiankun mencibir, sarana khusus kursi ini digunakan saat itu ingin menyelidiki kursi ini. Benar saja. Setelah melewati mereka berdua, cahaya berdarah dengan cepat menembus seolah-olah tidak menyadarinya. Pergilah. Keduanya mengguncang tubuh mereka, melarikan diri langsung ke kehampaan. Berjalan di kehampaan, jelas lebih aman. Keduanya menyapu ke arah ibu kota suci. Tiba-tiba sebuah cahaya datang dari depan, dan mereka bisa melihat dengan jelas dengan penglihatan mereka. Ini ternyata kapal perang. Meskipun ukurannya tidak besar, itu sangat indah dan megah. Kapal perang itu diangkut dalam kehampaan, dan kebetulan bertemu Qin Chen dan Fu Qiankun, sehingga mereka berdua tidak punya waktu untuk bereaksi, jadi mereka menabraknya. Kenapa ada kapal perang di sini? Bisakah itu dimiliki oleh beberapa kekuatan yang pergi ke ibu kota suci? Qin Chen sangat penasaran. Kuncinya adalah kapal perang ini sangat aneh, memiliki bentuk khusus, dan memancarkan semburan udara monster. Ini adalah klan binatang darah. Qin Chen terkejut. Dilihat dari energi iblis yang berasal dari kapal perang ini, dia jelas memiliki master binatang darah. Tetapi binatang buas dan manusia tidak pernah bisa menghadapi mereka. Terutama dengan ibu kota suci, penguasa garis keturunan sering membutuhkan darah binatang buas. Jing, ini juga membuat binatang darah dan garis keturunan menguasai musuh yang mematikan. Bagaimana bisa ada kapal perang aneh dari binatang darah muncul di Laut Dewa Darah ini? Dia memikirkan semua yang ada di pikirannya, sama sekali tidak bisa memikirkan alasannya. Siapa di depan? Cepat menyingkir. Seseorang di kapal perang tampaknya telah melihat mereka berdua, dan ada teriakan dingin, dan berbagai binatang darah di kapal tampaknya dalam keadaan siap. Biarkan adikmu. Qin Chen mencibir. Di Laut Dewa Darah, manusia ingin membiarkan binatang buas lewat. Apa yang kamu bercanda? Terlebih lagi, jika berkedip secara acak di kehampaan, mudah untuk jatuh ke dalam turbulensi ruang. Meskipun tidak akan jatuh, itu juga akan menghadapi masalah. Berani untuk memblokir kapal perang Kaisar King Wu. Jika demikian, maka matilah. Orang-orang di kapal perang memberi perintah secara langsung, terlepas dari apakah mereka sembarangan atau sembarangan.
Darah serangan di kapal perang dihidupkan, dan lusinan sinar cahaya meledak. Haha, Qin Chen tertawa kembali dalam kemarahan. Yuan Shizong tiba-tiba muncul di tangannya dan membantingnya. Bersenandung, jam Yuan Shi bergetar, tiba-tiba menjadi berukuran 100 meter, dan seluruh tubuh terasa ringan, mencoba menjebak kapal perang di dalamnya. Qin Chen sangat ingin tahu tentang binatang darah yang muncul di Laut Dewa Darah, jadi dia ingin menangkap lawan dan bertanya apa yang terjadi. Kekuatan lonceng Yuan Shi luar biasa, ledakan darah yang tak terhitung jumlahnya di lonceng Yuan Shi, dan tiba-tiba meraung. Tetapi itu berbeda, dan seluruh lonceng Yuan Shi terus tumbuh lebih besar dan menyelimutinya dengan parah. Apa? Ada teriakan seru dari kapal perang. Tiba-tiba, segala macam suara datang dan pergi. Diam, tunggu. Sebuah suara rendah terdengar, dan kemudian hantu binatang Qian bergegas keluar dari kapal perang dan menabrak Yuan Shizong. Ledakan. Kekuatan pukulan ini sangat mencengangkan, dan kekosongan di sekitarnya bergetar hebat, dan kekosongan itu tiba-tiba runtuh, dan kedua pihak terlibat dalam pusaran ruang angkasa bersama-sama dan tersapu ke titik terang. Di pusaran ruang, meskipun dia tidak bisa menahan diri, Qin Chen tidak panik. Sosok He Fuqiankun terguncang. Dia keluar dari pusaran ruang angkasa dan muncul di luar. Tidak jauh dari sana, sebuah kota yang mengapung di Laut Dewa Darah muncul di depan mereka berdua. Kota itu berdiri tegak dan dikelilingi oleh lampu pelangi berwarna darah. Seluruh kota sangat megah dan luas dan membentang sejauh beberapa mil yang tidak diketahui. Ini bukan lagi kota sama sekali, tetapi negara kecil dengan area yang sangat menakutkan. Kota suci. Qin Chen dan Fuqiankun saling memandang, dan mereka tidak berharap mereka datang langsung ke ibu kota suci di bawah kejutan pusaran ruang angkasa. Ledakan. Pada saat ini, ada raungan besar tidak jauh di depan, seolah-olah ruang itu dipengaruhi oleh raksasa. Ledakan. Ledakan. Setelah suara berdering beberapa kali, akhirnya bergetar keras. Langit langsung hancur, dan kapal perang baru saja keluar dan terjun langsung ke Laut Dewa Darah di bawah, dan jatuh beberapa ribu meter ke bawah, sebelum menyesuaikan kapal perang dan menggantung diam-diam di udara. Berkat tindakan tepat waktu Master King Wu, tidak ada yang terjadi. Suara dingin datang dari kapal perang, dan kemudian dia berkata dengan suara dingin, "Wah, kamu telah menyebabkan bencana." Kapal perang berhenti diam-diam di kejauhan, dan larangan melindungi kesadaran ilahi dibuka, dan tidak mungkin untuk mendeteksi adegan dalamnya. Qin Chen melirik ibu kota suci tidak jauh. Tampaknya mustahil bagi mereka berdua untuk ingin menyelinap masuk. Pergerakan di sini pasti akan diperhatikan oleh ibu kota suci, dan berkata dengan dingin, "Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, lepaskan jika kamu memiliki kentut. Apakah kamu masih akan mengatakan bahwa kita berdua sudah mati? Tidak ada seorang pun di langit atau di bumi yang bisa menyelamatkan kita. Bukankah ini benar?" Kapal perang tiba-tiba terdiam. Qin Chen benar-benar menyelesaikan dialog mereka. Hehe, anak manusia ras yang sangat menarik, dan dia tampaknya cukup baik. Sebuah suara nyaring terdengar, mengandung niat membunuh yang kejam. Ada kilatan di udara di depan. Puluhan sosok keluar dari kapal perang, dan langsung muncul di depan Qin Chen dan Fuqiankun. Pemimpin itu sebenarnya adalah klan binatang darah humanoid dengan sisik Qian, penuh darah dan aura pembunuh, dan matanya tidak ada bandingannya. Di belakangnya, ada juga sekelompok binatang darah yang telah berubah bentuk memancarkan aura menakutkan. Semuanya adalah binatang darah tingkat kaisar. Chapter 2216. Qin Chen dan Fuqiankun terkejut. Tidak jarang lebih dari selusin orang kuat berada di kapal perang seperti itu. Yang aneh adalah bahwa basis budidaya lebih dari 10 binatang darah transfigurasi ini tidak rendah. Keduanya juga di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan ekspedisi. Kaisar diundang sebagai tamu dari tanah suci ras manusia Anda. Apakah itu cara ras manusia Anda memperlakukan tamu? Binatang darah berbentuk manusia skala Qian terkemuka menatap Qian Kun Qin Chen dengan dingin. Matanya penuh dengan kedinginan, kata Long Long. Penaklukan. Qin Chen dan Fuqiankun saling melirik dan keraguan muncul di mata mereka. Mereka belum pernah mendengar tentang pertemuan penaklukan ini, apa yang sedang terjadi di tanah suci darah.
Mereka berdua langsung mengerti bahwa pasti ada masalah. Futua, sepertinya tanah suci darah sedang melakukan hantu, jadi mengapa tidak mengambil binatang berdarah ini? Qin Chen berkata secara rahasia. Ini baik. Keduanya saling memandang dan sudah memahami rencana mereka. Hanya karena kalian yang bukan manusia, binatang buas dan binatang buas memenuhi syarat untuk datang ke ibu kota suci ras manusiaku untuk berpartisipasi dalam konferensi apa? Mereka berani pamer di wilayah ras manusia kita. Bukankah keluargamu memberitahumu itu ketika kamu keluar? Apakah kamu peduli dengan mulutmu? Qin Chen berkata sambil mencibir. Kata-katanya langsung menusuk sarang lebah. Nak, kamu mencari kematian. Tuan Qingwu, omong kosong apa dengan kedua orang ini? Turunkan mereka. Serahkan kepada umat manusia. Biarkan orang-orang di ibu kota suci menjelaskannya. Itu terlalu lancang, itu tak tertahankan. Sekelompok kaisar iblis menghadapi elang dan burung, dan kekuatan binatang buas darah pada mereka mulai gelisah, dan sudut mulut mereka dipenuhi dengan kemarahan yang kejam. Qin Chen menolaknya sambil tersenyum. Meskipun binatang darah ini tidak lemah, mereka paling setara dengan tingkat Kaisar Wu, raksasa manusia, dan mereka tidak sepadan. Namun, binatang darah King Wu terkemuka telah mencapai tingkat kaisar bela diri puncak. Tampaknya itu adalah pemimpin dari kelompok binatang darah ini, dan ia memiliki aura yang kuat. Itu juga luar biasa di antara binatang buas darah puncak. Itu harus menjadi penguasa teratas dari suku binatang darah. Qin Chen tahu bahwa tempat ini berada di dekat ibu kota suci, dan segera ada ahli yang datang. Untuk memprovokasi lawan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir. Apakah pemuda ini salah? Kamu ingin menjatuhkanku karena kamu sampah binatang darah. Menunggu dua orang, aku benar-benar tidak punya otak. Kau, sialan. Tuan Qingwu, bawahan tidak bisa menahannya. Biarkan mereka mengadakan dua balapan ini dan beri mereka pelajaran. Kedua binatang berdarah itu tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung, bergegas menuju Qin Chen dengan ekspresi dingin, dan pada saat yang sama meraung, mati. Dengan teriakan keras, dua binatang darah besar itu menembak bersama, dan salah satu binatang darah itu langsung menggertak diri mereka sendiri dan meraih tenggorokan Qin Chen. Langkah semacam ini umumnya untuk menghadapi makhluk yang lebih lemah dari dirinya sendiri, menutup dan mengunci tenggorokan, yaitu kehilangan kepercayaan diri yang ekstrim dan penghinaan terhadap lawan. Namun, binatang darah sering dalam bentuk binatang buas sebelum bertransformasi. Saat bertarung, cakar adalah senjata terbaik mereka. Karena itu, Blood Beast juga pandai menyerang dengan cakar. Binatang darah lainnya bangkit di udara, menendangnya keluar, dan menginjak wajah Fuqian Kun. Itu adalah langkah yang sangat arogan. Kekuatan kaki langsung menendang kekosongan menjadi ledakan, dan jejak kaki terkondensasi di udara, dan mereka terbang untuk menendang wajah Fuqian Kun. Di mata mereka, dua manusia kecil hanyalah dua, bukankah mereka ditangkap dengan tangan? Dua binatang buas darah besar di wilayah kekuasaan mereka sendiri adalah tokoh besar. Wudi manusia biasa sama sekali bukan lawan mereka, dan jarang berani memasuki kedalaman kekuatan mereka. Jika tidak, mereka tidak akan dipilih oleh Master King Wu. Kemarilah, tanah suci darah manusia, oleh karena itu menumbuhkan sikap arogansi. Dua binatang buas darah besar tidak menempatkan Qin Chen dan Fuqian Kun di mata mereka, tetapi hanya menunjukkan 60 hingga 70% dari kekuatan mereka. Tampak sangat kasual. Kematian pengadilan. Qin Chen mencibir. Kedua binatang berdarah itu sangat bodoh sehingga mereka bahkan tidak tahu kekuatan musuh, jadi mereka berani meremehkan musuh begitu banyak. Dua binatang darah raksasa tingkat Wudi tidak lebih dari sepadan. Aura pembunuh tertembak di matanya. Tinjunya mengumpulkan niat membunuh, dan tinju besi yang kuat meledakkan cakar Kaisar Iblis binatang darah yang meraihnya. Hahaha, Kaisar Manusia Wu, beraninya kamu bersaing dengan Kaisar Monster ini untuk mendapatkan kekuatan. Kaisar Iblis binatang darah tampaknya telah melihat beberapa adegan yang luar biasa, tidak bisa menahan tawa. Binatang darah mereka adalah daging yang paling menakutkan dibandingkan dengan ras manusia, dan ras manusia lebih kuat dari harta yang sebenarnya, dan pihak lain sedang mencari untuk kematian dengan melakukannya. Sebelum pikirannya jatuh, tinju Qin Chen sudah bertabrakan dengan cakar tajam yang dilemparkannya sebelum dia bisa bahagia.
Apa kekuatan ini? Kaisar monster-monster darah hanya merasakan sakit yang luar biasa. Cakarnya meledak terbuka dengan kepulan cakar, darah dan terak tulang memercik, dan teriakan. Mencoba mundur tetapi sudah terlambat. Kekuatan yang menakutkan telah dikunci oleh petir. Tidak kembali. Kaisar Iblis Kingu menyentakkan kelopak matanya di kejauhan dan berteriak keras. Pada saat yang sama, ada ekspresi ngeri di wajahnya. Kekuatannya jauh lebih kuat daripada dua kaisar monster ini. Jadi dia melihat pukulan mengerikan dari Qin Chen. Tapi sudah terlambat. Tidak peduli bagaimana Kaisar Iblis menghindar, dia tidak bisa menyingkirkan tinju Qin Chen. Tidak, itu menjerit ngeri. Bahaya kematian menyebar secara misterius di dalam hatinya. Dan perasaan itu begitu kuat dan benar. Kemudian ia melihat lengannya meledak inci demi inci di bawah kekuatan yang menakutkan. Dan kekuatan ini menyebar dengan cepat, mengalir ke tubuhnya secara instan. Engah, matanya melebar. Dan saat berikutnya, tubuhnya meledak, darah dan air memercik ke celah-celah. Sangat keras. Di sisi lain, Fukian Kun secara alami sangat santai. Saat Kaisar Iblis Binatang Darah menendang, Fukian Kun mengangkat tangan kirinya dan mencubit kaki kanan Kaisar Iblis Binatang Darah di tangannya, dan kemudian dengan keras meremasnya. Apa? Kaisar Iblis Binatang Darah berteriak. Cahaya binatang buas di tubuhnya akan berubah menjadi bentuk aslinya. Tetapi sebelum diubah, Fukian Kun memberikan sedikit kejutan, dan kekuatan teror langsung meledak Kaisar Iblis Binatang Darah. Ayo! Kekuatan teror melonjak gila-gilaan di tubuhnya. Apa? Jeritan terdengar, dan dua binatang darah yang masih penuh percaya diri sebelumnya, dalam sekejap mata, meledak pada saat yang sama, berubah menjadi gumpalan darah dan darah. Tidak mau dan putus asa untuk jatuh ke laut dewa darah di bawah, scoffing suara itu langsung meleleh dan berubah menjadi ketiadaan. Satu nafas. Dengan hanya satu napas, dua raksasa binatang darah jatuh, hanya menyisakan dua kristal darah di tangan Qin Chen dan Fukian Kun. Tes-tes, kristal darah ini tidak buruk. Qin Chen menghela nafas, itu normal baginya dan Fukian Kun. Tetapi di mata banyak binatang berdarah, itu adalah kejutan dan kemarahan. Apa? Aku akan membunuhmu. Hohoho. Binatang buas darah yang kuat ini menjadi gila. Meledak. Hampir 10 aliran cahaya melesat ke langit. Dan mereka bergegas menuju Qin Chen dan Fukian Kun. Chapter 2217. Dan Kaisar Iblis Kingu bahkan lebih dingin. Berdengung. Riak Halo Qian yang menakutkan. Pita Qian padat yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Tiba-tiba aura liar yang mengerikan melonjak keluar. Dan kekosongan ada di sana. Sedikit gemetar, tatapan Qin Chen mengembun, kemampuan alami Kaisar Iblis Kingu ini benar-benar menakutkan. Tingkat kultivasi ini hampir sebanding dengan leluhur kekuatan teratas di daratan. Dihadapkan dengan begitu banyak serangan oleh Kaisar monster-monster darah, Qin Chen tersenyum sedikit, saling memandang dengan Fukian Kun, dan mencibir, ayo pergi. Keciut. Dia dan Fukian Kun berbalik untuk melarikan diri ke dalam kehampaan, dan menghilang setelah desir. Sial, kedua manusia ini akan melarikan diri. Hentikan dia, tangkap mereka. Bum bum bum. Kaisar monster-monster darah ini melompat seperti guntur, melepaskan bakat mereka satu persatu, dan pita meledak ke arah Qin Chen dan Fukian Kun di mana mereka menghilang. Tapi Qin Chen dan Fukian Kun sengaja ingin turun. Tergantung bagaimana Kaisar monster-monster darah ini bisa menghentikan mereka. Mereka berdua mengguncang tubuh mereka dan menghilang. Hanya dua aura samar yang dengan cepat melarikan diri ke kedalaman laut Dewa Darah. Kemana harus pergi? Kaisar Iblis Kingu memiliki tatapan ganas. Lingkaran cahaya cian mekar di tubuhnya. Dia tiba-tiba melarikan diri ke dalam kehampaan dan mengikuti. Kecuali untuk itu, Kaisar monster-monster darah lainnya tidak bisa mengikuti kecepatan Qin Chen dan Fukian Kun. Setelah hanya beberapa napas, mereka benar-benar kehilangan target. Dua manusia sialan ini. Untungnya, Tuan Qingwu menyusul. Kekuatan pelacakan Tuan Qingwu tidak tertandingi di pegunungan. Dengan anak ini, bagaimana kamu bisa lolos dari pelacakan Tuan Qingwu, dan menunggu kematian cepat atau lambat? Aku akan menunggu kabar baiknya. Kaisar Iblis Binatang Buas Darah ini tampak percaya diri. Jelas penuh percaya diri pada apa yang disebut Kaisar Iblis Kingu. Siapa yang membuat keributan di ibu kota suci tanah suci garis darahku?
Bum bum bum. Kaisar monster-monster darah ini baru saja berhenti. Beberapa pita terbang di kejauhan. Dengan aura yang kuat, masing-masing memegang token berwarna darah. Berdengung, token berwarna darah ini berubah menjadi sinar cahaya berwarna darah. Mengubah banyak binatang berwarna darah. Kaisar terjebak di tengah. Orang-orang ini mengenakan jubah Master Garis Keturunan, dan mereka jelas adalah Master Garis Keturunan dari Tanah Suci yang telah memperhatikan pergerakan di ibu kota suci dan mendengar suaranya. Itu adalah Master Garis Keturunan manusia di Holy Land of Bloodliness. Hup, aku dari Pegunungan Darah Jatuh. Aku diundang oleh Tanah Suci Garis Darahmu. Apakah ras manusiamu memperlakukan para tamu seperti ini? Cepat singkirkan penjara cahaya darah ini. Manusia benar-benar tidak memiliki hal yang baik. Pertemuan penaklukan ini mungkin jebakan. Sedikit bicara, Tuan Qingwu tidak ada di sini. Tunggu sampai Tuan Qingwu kembali. Huo Leopard, mengapa kamu menyuruhku diam? Tuan Qingwu tidak ada di sini. Jadi kamu hanya ingin membiarkanku menunggu. Jangan lihat kebajikanmu. Jangan katakan apa-apa. Tuan Qingwu tidak ada di sini. Klan Leishi saya adalah rajanya. Leishi, lihat penampilanmu yang kuno. Apakah kamu memenuhi syarat untuk menjadi raja? Binatang darah ini berisik dan berantakan selama 5 bab. Diam. Di situs Tanah Suci Garis Keturunan saya, semuanya lebih tenang. Di mana Tuan Qingwu Anda sekarang? Tuan Tanah Suci Garis Keturunan terkemuka tampak marah. Setelah mendengarkan untuk waktu yang lama, dia akhirnya mendengar bahwa kaisar monster-monster darah ini berasal dari daerah terlarang Gunung Luoxue dan berpartisipasi dalam penaklukan Tanah Suci Garis Keturunan mereka. Akibatnya, mereka sepertinya diserang di sini. Kaisar Iblis tidak ada di sana, dan tiba-tiba menjadi berantakan. Mengapa kalian manusia membungkam binatang darah kami? Hup, sudah kukatakan sejak lama, Human Rache tidak memiliki hal yang baik. Ras manusia ini pasti mencoba menipu saya untuk menunggu dan kemudian membunuh mereka semua. Dia harus memiliki kekuatan ini. Aku berani membunuh binatang berdarah di Pegunungan Jatuh. Apakah kamu bosan hidup? Bahkan jika mereka adalah tanah suci darah umat manusia, mereka akan diratakan dengan tanah oleh binatang darahku, klan. Kaisar monster-monster darah ini bertengkar lagi, dan tidak ada yang berhenti. Kepala Master Garis Keturunan di ibu kota suci akan meledak, dan Master Garis Keturunan terkemuka berkata dalam hati kepada Master Garis Keturunan lainnya di samping, Anda mengirim berita kembali ke orang dewasa dan biarkan mereka menanganinya. Adapun darah ini Kaisar Monster-Monster, bawa kembali ke ibu kota suci dulu, agar tidak menimbulkan masalah. Pahlawan binatang berdarah yang terhormat dari Pegunungan Jatuh, menyambut Anda untuk berpartisipasi dalam penaklukan Tanah Suci Garis Keturunan saya. Meskipun saya tidak tahu bahwa Anda berasal dari Pegunungan Jatuh, 2 tim telah tiba di Pegunungan Jatuh. Di selain itu, cabang binatang buas darah lainnya dari wilayah bela diri juga mengirim kaisar monster binatang darah untuk datang, dan mereka semua berada di ibu kota suci saya saat ini. Master Garis Keturunan terkemuka berkata dengan ramah. Bagaimana dengan Tuan Qingwu kita? Ya, di mana kedua anak manusia itu? Kaisar monster-monster darah ini membuat masalah. Pemimpin Master Garis Keturunan sangat kuat, dan berkata dengan suara yang dalam, jangan khawatir, orang suci kita akan segera mengirim Tuan untuk mencari Tuan Qingwu. Adapun 2 Tuan manusia, orang suci kita juga akan mengirim orang untuk mencari. Setelah ditemukan, saya akan memberi Anda penjelasan. Dan untuk menyambut semua pahlawan binatang buas, ibu kota suci kami telah menyiapkan minuman untuk Anda masuk dan nikmati. Petik 2. Apa? Aku siap minum. Aku tidak akan mengatakannya lebih awal. Hahaha, minuman manusia disebut enak. Pergi, pergi, pergi. Bawa kami masuk dengan cepat. Binatang darah ini masih membuat suara pada awalnya, dan mata mereka berbinar ketika mereka mendengar minuman itu. Zuo Qiu, bawa mereka masuk. Master Garis Keturunan terkemuka memerintahkan. Baik tuanku, segera, seseorang membawa kaisar monster-monster darah ini ke ibu kota suci dan mengaturnya. Master Garis Keturunan terkemuka berkata kepada orang-orang lainnya, Anda dibagi menjadi 2 tim. 1 tim akan memobilisasi tempat perlindungan untuk melihat di mana Kaisar Iblis Qingwu berada, dan tim lainnya akan menemukan Kaisar Iblis Qingwu. Segera pimpin yang lain.
berpesta kembali ke ibu kota suci. Pastikan untuk tidak membiarkan kaisar monster-monster darah ini menyebabkan konflik besar di Laut Dewa Darahku. Ya, sekelompok master garis keturunan bubar satu demi satu, hanya menyisakan beberapa orang. Tuan Fu Tingchun, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan kaisar monster-monster darah ini. Kabut asap dan kekacauan yang menyebabkan ibu kota suci kami yang baik. Saya mendengar bahwa itu terkait dengan kota guntur hari itu. Di Lei Cheng, saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Seorang master garis keturunan bertanya dengan hati-hati. Master garis keturunan terkemuka meliriknya dan berkata dengan dingin, "Jangan bertanya tentang hal-hal yang tidak boleh ditanyakan." Juga, Fu Qiankun bukan lagi presiden tanah suci garis keturunan kita. Dia sekarang adalah pengkhianat tanah suci garis keturunan kita. Petik 2. Namun, bawahan benar-benar tidak percaya bahwa Tuan Fu Qiankun akan mengkhianati tempat perlindungan darah kita. Master garis keturunan lain di sekitar juga menunjukkan ekspresi yang sama. Diam, mata Fu Tingchun dingin, dan niat membunuhnya tiba-tiba terungkap. Apakah Anda berani mengkritik keputusan di atas? Apakah Anda ingin mati? Jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Sekarang ini adalah waktu yang sulit. Hati-hati untuk mendapatkan terlibat di dalamnya. Bagaimana kamu mati? Tidak tahu sama sekali. Ya, bawahan mengerti. Master garis keturunan ini mengangguk satu demi satu. Dan mereka juga tahu bahwa orang dewasa melakukannya dengan baik. Dan tempat suci garis keturunan hari ini memang berbeda dari sebelumnya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin akan hancur berkeping-keping. Hati-hati dan hati-hati. Chapter 2218. Pada saat ini, di suatu tempat di lautan Dewa Darah, Kaisar Iblis Kingu mendesak Yuan Iblis di tubuhnya, menatap punggung Qin Chen dan Fu Qiankun di depannya, dan mengejarnya. Ini adalah klan Kingu dari binatang darah. Kecepatan adalah keahlian terbaik klan mereka. Pelacakan secara alami sangat menakutkan. Di mata Kaisar Iblis Kingu, hanya butuh beberapa saat untuk mengejar Qin Chen dan Fu Qiankun. Kedua mayat manusia ini berkeping-keping. Tanpa diduga, kecepatan dua manusia di depan sangat mencengangkan. Bahkan jika itu mencoba yang terbaik, itu hanya bisa mengikuti mereka dengan cermat. Dua anak manusia ini begitu cepat. Kaisar Iblis Kingu diam-diam ketakutan. Dia bisa menjadi pemimpin klan binatang darah. Secara alami, dia bukan idiot. Dia segera menjadi waspada di dalam hatinya. Meskipun dia sangat memandang rendah manusia, dia tidak berpikir dia tak terkalahkan di benua Tianwu. Keduanya tidak lebih lemah dari tuan mereka sendiri. Bukankah ini jebakan? Namun, begitu ide ini keluar, itu langsung ditolak oleh Kaisar Iblis Kingu. Ini dekat Laut Dewa Darah, markas tempat suci garis keturunan manusia teratas. Mereka yang bisa memasuki tempat ini adalah semua tuan yang diundang oleh tempat suci garis keturunan manusia. Saya tidak berani memikirkannya. Bagaimana dengan Kaisar Iblis binatang darah di Pegunungan Jatuh? Terlebih lagi, bahkan jika itu benar-benar berbahaya, tidak ada yang bisa berhenti mencoba melarikan diri dengan kecepatannya. Memikirkan hal ini, Kaisar Iblis Kingu segera meningkatkan kecepatannya, mendesak bakat binatang darahnya sendiri, dan cahaya biru berkabut keluar dari Kaisar Iblis Kingu. Saat berikutnya, desir, kecepatan Kaisar Iblis Kingu secara tak terduga tinggi. Langsung meningkat 50% penuh, dan segera mendekati Qin Chen dan Fu Qiankun. Hei, kecepatan Kaisar monster-monster darah ini telah meningkat lagi. Nak Qin Chen, apakah kita hampir sampai? Fu Qiankun merasakan situasi di belakangnya dan berkata kepada Qin Chen, jika kita mempercepat lagi, ini Kaisar Iblis binatang darah harus curiga. Kalau begitu di sini, Lao Fu, kamu membuat larangan sehingga orang-orang di Laut Dewa Darah tidak dapat memantau kita. Aku akan menyelesaikan Kaisar monster-monster darah ini. Aku ingin melihat apa itu tanah suci garis keturunan. Seperti yang dikatakan Qin Chen, dia dan Fu Qiankun langsung berhenti. Saya melihat tubuh Fu Qiankun dipenuhi dengan cahaya darah, dengan cepat melindungi pemantauan larangan di Laut Dewa Darah. Keduanya tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dari Kaisar Iblis, jadi mereka tidak melarikan diri. Haha, sepertinya mereka memiliki pengetahuan diri.
Melihat Qin Chen dan Fu Qiankun berhenti, Kaisar Iblis King Wu tiba-tiba mencibir. Menurutnya, kecepatan kedua manusia ini bagus, dan mereka hampir lepas dari tangan mereka. Kenapa kita melarikan diri? Qin Chen tersenyum tipis. Dia mengangkat tangannya, dan arai di Stian Kong Wan Jiao telah dibuang. Tiba-tiba, semburan cahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Semburan cahaya ini meledak ke dalam susunan besar langit dan bumi. Kaisar Iblis King Wu menyelimutinya. Pengacara suku manusia. Kaisar Iblis King Wu terkejut. Matanya sedikit memadat. Ketenangan Qin Chen dan Fu Qiankun membuatnya merasakan krisis samar. Hup, sepertinya kalian berdua sangat percaya diri dengan kekuatan mereka sendiri. Apakah menurutmu mereka bisa menjebak Kaisar Iblis ini dengan formasi? Meskipun Kaisar Iblis King Wu sedikit terkejut, dia tidak merasa terlalu bingung. Pertama, dia sangat percaya diri dalam kultivasinya. Kedua, ini adalah tempat suci darah, Laut Dewa Darah, dan orang-orang yang percaya pada tempat suci darah akan segera tiba. Pada saat itu, beraninya tanah suci garis darah membiarkannya, Kaisar Iblis dari pegunungan Luoxue, mengalami kecelakaan di Laut Dewa Darah. Memikirkan hal ini, ia melepaskan kekhawatiran, dan berkata dengan dingin, dua kaisar monster-monster darah yang berani membunuhku di pegunungan Luoxue. Hari ini kaisar ini akan menjatuhkan mereka dan mencari keadilan di tempat suci darah manusiamu. Setelah Kaisar Iblis King Wu selesai berbicara, dia mengangkat tangannya dan melambaikan tirai cahaya biru. Tirai tipis ini tampak lambat, tetapi dalam sekejap ia melintasi semua kekosongan dan sepenuhnya memenjarakan Qin Chen dan Fu Qiankun. Sebelum itu, Qin Chen hanya punya waktu untuk mengaktifkan esensi sejati di tubuhnya, dan diberikan oleh tirai cahaya biru ini. Terselubung. Setelah benar-benar dipenjara oleh tirai tipis, Qin Chen dan Fu Qiankun menunjukkan kengerian di mata mereka. Kaisar Iblis King Wu mencibir dengan jijik ketika melihat kengerian di mata mereka, dan bahkan berani membunuhnya dalam 2 episode ini. Kaisar Iblis, tirai cahaya Qian ini memenjarakan kekuatan magis, tetapi itu hanyalah awal dari kekuatan magisnya yang berbakat. Lawannya sangat ketakutan bahkan sebelum menunjukkan setengah dari kekuatannya. Bagaimana itu bisa dipukul? Ini sama sekali tidak pada level yang sama. Kepanikan Qin Chen jelas pura-pura, tetapi sebenarnya ada kejutan nyata di dalamnya. Dia tahu bahwa tirai cahaya Qian memperkuat kekosongan, dan itu jelas bukan domain luar angkasa, karena binatang darah jarang memahami aturan ruang dan menguasai aturan. Tetapi kebanyakan binatang darah memiliki kemampuan alami mereka sendiri, yang setara dengan kemampuan garis keturunan umum dari ras manusia. Kemampuan alami semacam ini bahkan lebih menakutkan daripada aturan persepsi prajurit manusia normal. Tirai cahaya Qian awalnya sangat lambat, tetapi tirai cahaya Qian yang tampaknya lambat ini secara langsung mengabaikan ruang dan memenjarakannya secara instan. Ini jelas semacam kekuatan gaib bakat luar angkasa, dan kekuatan gaib bakat luar angkasa ini bahkan bisa menjadi kuat. Itu bisa mengejar kekuatan domain luar angkasanya, dan itu hanya akan lebih kuat. Aturan luar angkasa adalah aturan yang sangat istimewa di antara banyak aturan, dan bakat luar angkasa juga merupakan aturan yang sangat istimewa dalam bakat binatang darah. Binatang darah yang dapat mengendalikan bakat luar angkasa seringkali merupakan keberadaan yang sangat menakutkan di dalam binatang darah. Ini bukan hal utama. Yang paling penting adalah bahwa di tirai cahaya Qian ini, kekuatan mental Qin Chen mulai bingung, dan bahkan keinginannya dikonsumsi. Qin Chen segera mengerti apa yang sedang terjadi. Tirai cahaya Qian ini tidak hanya mengandung kekuatan gaib bawaan, dan bahkan memiliki efek membingungkan kehendak dan semangat. Begitu mereka tidak dapat menahan kekuatan alami semacam ini, dan bahkan tidak membutuhkan pihak lain untuk melakukan apapun, mereka akan jatuh ke dalam kekacauan dan menjadi domba untuk disembelih. Hei, bakat ini agak menarik. Fu Qiankun di samping juga memberikan suara tercengang. Dia dengan jelas melihat bakat khusus Kaisar Iblis King Wu. Jika Kaisar Iblis King Wu bukan mereka berdua, tetapi leluhur dari kekuatan besar seperti Xiao Dongyan. Jika Anda tidak hati-hati, saya khawatir sangat mungkin bahwa cara Kaisar Iblis King Wu telah tertangkap. Namun, Fu Qiankun berbeda dari Qin Chen.
Salah satunya adalah master level semi-sage, dan yang lainnya adalah kekuatan yang mendekati level semi-sage dalam hal keinginan dan pencapaian spasial. Kecuali Kaisar Iblis Kingu juga menyentuh ambang alam semi-sakral, dia akan dikaruniai kekuatan gaib. Mustahil untuk menjebak mereka sepenuhnya. Jelas meskipun kekuatan Kaisar Iblis Kingu kuat, dia hanya berada di tingkat Kaisar Bela Diri Puncak, dan belum mencapai ranah semi-bijaksana. Oleh karena itu, setelah Qin Chen terkejut, Kong Lei Sword Realm menggunakannya untuk segera memeras tirai cahaya Qian dari Kaisar Iblis Kingu, dan tirai cahaya Qian yang memenjarakannya dilonggarkan sejenak. Setelah melonggarkan, Qin Chen segera meledak dengan pukulan. Membunuh tinju. Chapter 2219. Niat tinju yang menakutkan itu seperti ombak besar yang sama, meledakkan ruang yang ditutupi oleh tirai cahaya Qian, dan segera meledakkan ruang melalui celah besar. Qin Chen bahkan tidak memikirkannya, dan sekali lagi memukul dengan pukulan. Setelah pukulan ini, dia bahkan menunjukkan persepsinya sendiri tentang kematian. Dengan klik tirai cahaya Qian itu seperti entitas nyata, dan sebuah saluran diledakkan oleh pukulannya. Qin Chen menggertak dirinya sendiri dan mendekati Kaisar Iblis Kingu secara langsung dengan tangan kanannya. Keluar, dengan cepat menangkap dan memotret Kaisar Iblis Kingu. Sungguh kekuatan tinju yang kuat, kamu, seorang anak manusia, benar-benar kuat. Kamu dapat menembus kekuatan supernatural bawaan Kaisar. Sayangnya, Kaisar ini tidak dapat dikalahkan oleh ini. Tirai cahaya Qian rusak. Kaisar Iblis Kingu terkejut, tetapi segera menjadi tenang. Terutama ketika dia melihat Qin Chen mendekatinya. Dia tampak mencibir setelah dia ingin menangkap dirinya sendiri. Anak ras manusia ini terlalu naif. Apakah Anda benar-benar berpikir dia akan tak terkalahkan setelah menghancurkan bakat dan kekuatan gaibnya? Bersaing dekat, itu adalah pembangkit tenaga listrik teratas dari klan binatang darah. Takut pada manusia kecil. Kedua manusia ini sepertinya tidak lemah. Jika mereka memenangkan yang pertama, maka yang kedua tidak akan terhindarkan. Kalau tidak, begitu mereka berdua benar-benar ingin melarikan diri, mereka pasti akan mendapat masalah lagi. Lebih baik membiarkan ini nak mendekat dan pertama-tama mari kita bicarakan setelah kamu menangkapnya. Kaisar Iblis Kingu mencibir di dalam hatinya. Pikirannya melintas dan tangan kanannya menonjol langsung, hanya untuk melihat bayangan besar cakar tajam muncul. Ini adalah bayangan cakar utamanya, dan dia meraihnya langsung ke Qin Chen. Ledakan. Dalam kehampaan, telapak tangan mereka berdua bertabrakan dalam sekejap, dan Kaisar Iblis Kingu hanya merasa seperti dia telah menangkap sepotong batu besi yang sangat keras, dan rasa sakit yang tajam berlalu dalam sekejap. Apa? Tubuh anak ini begitu keras. Kaisar Iblis Kingu sangat terkejut hingga bola matanya hampir pecah. Alasan mengapa dia menyentuh Qin Chen adalah karena dia percaya bahwa Qin Chen dapat ditangkap dengan mudah dengan daging binatang darahnya. Tetapi dia tidak berharap daging Qin Chen menjadi keras. Cukup menakjubkan, bagaimana ia tahu bahwa Qin Chen telah mengembangkan ekaristi abadi ke puncak ke-8, dan hanya satu langkah lagi dari puncak ke-9 terakhir. Dalam hal pertahanan fisik, Qin Chen lebih kuat dari binatang darah puncaknya. Dengan pukulan, Kaisar Iblis Kingu membalas. Sosok Qin Chen bergetar lagi, dan cakar tajam di tangannya datang ke Kaisar Iblis Kingu sekali lagi. Bocah ras manusia sialan, apakah kamu benar-benar berpikir Kaisar takut padamu? Bersenandung, hantu raksasa biru besar tiba-tiba muncul di atas Kaisar Iblis Kingu. Ini sebenarnya adalah binatang darah yang menakutkan dengan dewa ular berkepala banteng. Seluruh tubuhnya berwarna cian, dan sepasang mata berwarna darah tiba-tiba meledak menjadi cian halo. Mengunci Qin Chen, mengaum. Kepala banteng cian membuka mulutnya yang besar, tapi dia meraung seperti naga dan harimau. Gelombang cahaya cian segera meledak ke arah Qin Chen seperti bola meriam, dan lingkaran cian langsung menyebar, menyelimuti Qin Chen tiba-tiba. Seluruh tubuh. Kekuatan supernatural macam apa ini? Kekuatan yang aneh. Qin Chen segera merasa seolah-olah dia telah jatuh ke keadaan khusus tertentu, dan kekuatan di tubuhnya dengan cepat ditekan. Bakat dan kekuatan supernatural Kaisar Iblis Kingu ini sangat menakutkan sehingga dia juga lengah. Tentu saja, itu hanya lengah, dan itu tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi Qin Chen.
Tetapi itu bisa membuat Qin Chen sangat merepotkan. Lao Yuan, bantu aku. Qin Chen segera mendengus ke sumber lama di lempeng giok keberuntungan semesta, dan kekuatan sumber yang kuat langsung mengalir ke tubuh Qin Chen, menyebabkan kekuatan Qin Chen meningkat beberapa kali. Faktanya, jika Qin Chen mencoba yang terbaik, tidak akan sulit untuk memenangkan Kaisar Iblis Kingu ini. Banyak dari hartanya yang sebenarnya masih sepenuhnya ditampilkan, dan bahkan formasi Tiankong Wanzuan belum sepenuhnya diaktifkan. Tapi ini adalah lautan Dewa Darah, dan Qin Chen tidak tahu kapan penguasa Tanah Suci Darah akan tiba. Untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat, jelas yang paling nyaman adalah meminjam kekuatan Lao Yuan. Ledakan. Qin Chen mengulurkan tangan besarnya, esensi sejati yang tak terhitung jumlahnya melonjak gila-gilaan, berubah menjadi tangan raksasa untuk menutupi Kaisar Iblis Kingu, dan langsung meledakkan gelombang cahaya cian yang dilepaskan oleh Kaisar Iblis Kingu menjadi hancur. Apa? Kaisar Iblis Kingu terkejut, dan bakat serta kekuatan gaibnya hancur seketika. Perasaan krisis yang kuat tiba-tiba muncul dari lubuk hatinya, dan itu ketakutan. Kekuatan yang ditampilkan Qin Chen jauh lebih menakutkan dari sebelumnya, dan jauh melampauinya. Bagaimana bisa ada tuan manusia yang begitu menakutkan di dunia? Kaisar Iblis Kingu gemetar di dalam hatinya. Itu ingat apa yang dikatakan leluhurnya sebelum meninggalkan pegunungan Luoxue. Di dunia ini, ada banyak orang kuat seperti awan. Meskipun Kingu tak terkalahkan dalam barisannya, begitu keluar dari pegunungan darah jatuh, ada banyak ras manusia yang kuat. Anda harus bertindak dengan hati-hati. Jika tidak, begitu Anda memprovokasi orang-orang kuat yang menakutkan yang tersembunyi dalam ras manusia, Anda pasti akan menderita. Itu tidak peduli sama sekali pada waktu itu. Tetapi Kaisar Iblis Kingu tidak menyangka bahwa dia baru saja tiba di Laut Dewa Darah ras manusia, dan bahkan tidak berpura-pura menjadi kekuatan di wilayah ras manusia, dan secara tak terduga bertemu dengan orang yang begitu kuat. Sungguh ras manusia yang tercela. Kaisar Iblis Kingu penuh ketakutan dan kemarahan. Dengan kekuatan mengerikan umat manusia di depannya, dia melihat bahwa dia tidak perlu melarikan diri sebelumnya, tetapi dia benar-benar melarikan diri. Kaisar Iblis Kingu sudah memahaminya saat ini. Lawan jelas ingin membawanya sendiri. Pada saat ini, Kaisar Iblis Kingu tidak memiliki pikiran lain di benaknya, hanya ada satu, dan itu adalah melarikan diri dan pergi dari sini. Tapi bagaimana bisa Qin Chen memberinya kesempatan untuk melarikan diri? Ledakan, penutup telapak tangan yang mengerikan jatuh, dan Kaisar Iblis Kingu meraung dengan panik, dan gelombang cahaya cian naik ke langit, meledak dengan gila di tangan raksasa yang Qin Chen menonjol, meraung dan gemetar, tetapi tangan raksasa Qin Chen tidak bergerak, dan monster Kaisar Kingu seketika diselimuti perisai esensi sejati, dan Kaisar Iblis Kingu masih berjuang dengan panik. Qin Chen mendengus dingin. Pupil mata tiba-tiba muncul di tengah alisnya. Teknik terlarang jiwa langit digunakan, dan kekuatan jiwa yang menakutkan tiba-tiba mengalir ke pikiran Kaisar Iblis Kingu. Dalam benak Kaisar Iblis Kingu, lautan jiwa berjatuhan dengan keras, tetapi binatang buas darah itu kuat. Tetapi dalam hal jiwa mereka, mereka tidak jauh lebih kuat daripada manusia. Kekuatan jiwa Qin Chen mengembun menjadi tanda pembunuhan jiwa, dan akhirnya melambat. Ukiran itu ada di benak Kaisar Iblis Kingu. Saat berikutnya, Kaisar Iblis Kingu langsung menjadi tenang dan membungkuk kepada Qin Chen. Tuan. Panggilan. Begitu Qin Chen mengangkat tangannya, kekuatan Lao Yuan menghilang, formasi Tiankong Wanzuan juga disingkirkan, dan Fu Qiankun dengan cepat menyapu. Kesuksesan. Dia menatap Qin Chen dengan kaget, menggunakan metode rahasia jiwa untuk memperbudak orang lain. Sebagai Presiden Tanah Suci Darah, dia tidak dapat melakukannya. Tetapi bahkan dengan basis kultivasinya saat ini, dia hanya bisa memperbudaknya ke tingkat Kaisar Wu raksasa. Selain itu, hanya satu atau dua orang yang bisa diperbudak paling banyak. Tapi Qin Chen benar-benar memperbudak Kaisar Iblis puncak dari klan binatang darah dalam sekejap. Bahkan jika Fu Qiankun melihat metode ini, dia kagum. Dalam hal lain, Fu Qiankun sulit untuk dikatakan. Tetapi di jalan jiwa, Qin Chen telah sepenuhnya melampaui mantan Presiden Tanah Suci garis keturunannya. Chapter 2220. Mari kita bicara. Mengapa binatang darahmu datang ke Laut Dewa Darah?
Dan bagaimana dengan pertemuan penaklukan? Qin Chen mengerutkan kening dan bertanya. Dia mencoba yang terbaik untuk memperbudak Kaisar Iblis King Wu hanya untuk menanyakan berita itu. Jika tidak, dia akan membutuhkan masalah seperti itu. Ya Tuan, setelah diperbudak oleh Qin Chen, Kaisar Iblis King Wu telah sepenuhnya setia kepada Qin Chen, dan segera mengatakan masalah itu apa adanya. Ternyata itu adalah pemimpin binatang darah Pegunungan Jatuh, mengendalikan banyak binatang darah di Pegunungan Utara Pegunungan Jatuh. Sebagai salah satu dari 7 daerah terlarang paling menakutkan di domain bela diri, Pegunungan Jatuh penuh dengan bahaya, dan salah satunya sangat besar. Alasannya adalah bahwa Pegunungan Darah Jatuh adalah markas para monster darah di benua Tianwu. Ada binatang darah yang tak terhitung jumlahnya di Pegunungan Luoxue, dan binatang darah tingkat kaisar yang sangat langka di tempat lain tidak terhitung jumlahnya di Pegunungan Luoxue. Selain itu, Pegunungan Luoxue mencakup area yang sangat luas. Cabang, dan Kaisar Iblis King Wu ini adalah salah satu pemimpin klan di Pegunungan Luoxue Utara. Qin Chen dan Fu Qiankun tidak mengatakan apa-apa tentang ini. Pegunungan Falling Blood adalah salah satu dari 7 tempat terlarang di daratan. Di mata ahli seni bela diri biasa, Falling Blood Mountain Range adalah jadi dengan sisik merah rakus dan binatang darah menakutkan lainnya. Tidak peduli seberapa kuat prajurit manusia, dia tidak boleh memasuki kedalaman Pegunungan Jatuh. Ini adalah larangan. Tetapi bagi para ahli seperti Qin Chen dan Fu Qiankun, Pegunungan Luoxue tidak terlalu menakutkan. Tidak semua binatang berdarah di sekitar Pegunungan Luoxue sangat menantang langit. Hanya setelah memasuki kedalaman, sejumlah besar darah tingkat kaisar akan muncul, binatang buas. Adapun untuk mencapai kedalaman yang ekstrim, itu memang jadi untuk prajurit manusia biasa. Karena bagian terdalam dari Pegunungan Luoxue adalah tempat di mana kekuatan tertinggi dari klan binatang darah bercokol. Ada binatang darah top di mana-mana, dan Wudi raksasa masuk. Tidak ada keraguan bahwa dia akan mati, dan bahkan Kaisar Wu dari puncak akan mati seumur hidup. Ini bukan tempat paling menakutkan di Gunung Luoxue, karena yang disebut jadi hanyalah bagian terdalam dari Gunung Luoxue. Dan tempat terdalam di Gunung Luoxue adalah tanah terlarang. Bukan hanya tanah terlarang umat manusia, tetapi juga area terlarang klan binatang darah belum pernah dieksplorasi oleh siapapun sejak zaman kuno. Dan bahkan pembangkit tenaga listrik teratas klan binatang darah tidak tahu apa yang ada di dalamnya. Hanya segelintir binatang buas darah teratas, sebelum mati, akan merasakan panggilan dalam kegelapan dan memasuki area terlarang ini, dan semua pembangkit tenaga binatang buas darah yang masuk tidak pernah bisa bertahan. Untuk mengubah masalah garis keturunannya di kehidupan sebelumnya, Qin Chen telah memasuki Pegunungan Luoxue berkali-kali, dan telah berurusan dengan pembangkit tenaga listrik teratas dari klan binatang darah di Pegunungan Luoxue, dan dia secara alami tahu beberapa keadaan. Selama ratusan juta tahun, ras manusia dan ras binatang berdarah selalu memiliki kontradiksi. Selain itu, untuk meningkatkan garis keturunan, umat manusia harus berburu binatang darah dan mendapatkan kristal darah. Oleh karena itu, ada konflik alami antara ras manusia dan binatang berdarah. Untuk alasan ini, di zaman kuno, ras manusia dan klan binatang darah mengalami pertempuran sengit. Setiap kali gelombang binatang darah bergerak, prajurit yang tak terhitung jumlahnya akan jatuh, dan binatang darah yang tak terhitung jumlahnya akan mati. Meskipun binatang darah lebih rendah dari manusia dalam hal kecerdasan, mereka memiliki kapasitas reproduksi yang sangat kuat, dan binatang darah biasa memiliki rentang hidup yang lebih lama daripada manusia. Sangat mudah untuk hidup selama ratusan tahun setelah diubah. Awalnya, kebencian antara ras manusia dan klan binatang darah telah mencapai titik yang tidak dapat diubah, tetapi invasi ras alien mengubah pola ini. Sebaliknya, kebencian antara ras manusia dan klan binatang darah berkurang, dan kedua belah pihak bahkan pernah bersatu untuk melawan setan alien, dan manusia tingkat tinggi dan binatang darah juga menyadari bahwa terus bertarung seperti ini bukanlah jalan. Oleh karena itu, manusia dan binatang darah menandatangani perjanjian bahwa manusia yang kuat tidak dapat membunuh para ahli binatang buas darah, dan binatang buas tidak bisa masuk ke kota ras manusia untuk melakukan pembunuhan massal. Jadi kebencian antara ras manusia dan ras binatang darah diturunkan.
Tetapi karena prajurit manusia harus memburu binatang darah untuk mendapatkan kristal darah, ini juga menyebabkan keluhan antara ras manusia dan binatang darah tidak dapat sepenuhnya dilepaskan. Masih akan ada pertarungan antara ras manusia dan binatang buas di seluruh daratan. Sebaliknya, di domain bela diri, pegunungan darah jatuh telah menjadi markas klan binatang darah, dan tidak ada manusia yang dapat memasukinya dengan mudah. Setelah masuk, bahkan jika dipenggal oleh klan binatang darah, kekuatan utama klan manusia tidak memenuhi syarat untuk ditaklukkan. Dan klan binatang darah yang paling dibenci adalah penguasa garis keturunan di klan manusia. Qin Chen memasuki tanah suci garis darah beberapa kali di masa lalu, untuk alasan menyelesaikan garis keturunannya sendiri, dan juga untuk tujuan menjalin persahabatan atas nama penguasa garis keturunan dan keluarga binatang darah, dan ingin menyelesaikan permusuhan antara dua. Tapi tiba-tiba, setelah kejatuhannya, tanah suci darah benar-benar berhubungan dengan klan binatang darah dan menandatangani beberapa perjanjian. Inilah yang saya dominasi saat itu. Fu Qiankun menghela nafas. Saat itu, aku selalu merasa bahwa ras manusia dan Blood Beast tidak memiliki permusuhan, dan Blood Beast secara alami memiliki banyak Blood Beast yang jatuh setiap tahun. Jadi Blood Beast sebenarnya ada cukup banyak kristal darah untuk prajurit manusia kita. Proposal yang saya ajukan adalah bahwa tanah suci garis keturunan saya dan klan binatang darah berdagang. Binatang darah memperdagangkan kristal darah, dan kami menyediakan persediaan yang dibutuhkan binatang darah. Dia bahkan menandatangani banyak perjanjian dengan para Blood Beast. Hanya saja aku dipenjara oleh istana berkabut, jadi aku tidak terus mengoperasikannya. Aku tidak menyangka bahwa tanah suci garis darah akan benar-benar diimplementasikan. Fu Qiankun tidak menyangka bahwa setelah dia menghilang, perintah itu masih dijalankan. Dan kali ini Kaisar Iblis King Wu dan yang lainnya datang karena tempat perlindungan darah manusia memberitahu mereka bahwa tempat perlindungan darah akan berubah secara drastis. Itu tentang klan binatang darah dan mengundang klan binatang darah untuk datang untuk membahas dan mengadakan pertemuan penaklukan. Adapun konten spesifik dari penaklukan, Kaisar Iblis King Wu sebenarnya tidak jelas. Setelah mendengarkan akun Kaisar Iblis King Wu, Qin Chen mengerutkan kening, dan setelah menghabiskan waktu yang lama, dia masih tidak mengerti apa yang disebut pertemuan penaklukan ini. Sepertinya hanya dengan memasuki ibu kota suci kita bisa mengetahui situasi spesifiknya. Qin Chen dan Fu Qiankun saling memandang, tetapi dengan penampilan mereka saat ini, begitu mereka memasuki ibu kota suci, mereka pasti akan dikenali oleh orang-orang di tanah suci darah. Sederhana saja, Kaisar punya cara untuk mencegahmu ketahuan. Pada saat ini, kucing hitam besar itu meraih dari piring batu giok alam semesta dan tertawa. Qin Chen telah terbiasa dengan penampilan kucing hitam besar, dan bertanya-tanya, apa yang bisa kamu lakukan? Hei! Kaisar ini akan memberimu formula ajaib, kamu akan mengetahuinya dengan mencoba menjalankannya. Kucing hitam besar itu tersenyum murahan, dan kemudian teknik yang tidak jelas mengalir ke pikiran Qin Chen dan Fu Qiankun. Bagian taktik ini sangat rumit, tetapi dengan kultivasi Qin Chen dan Fu Qiankun sebagai pencapaian, tidak sulit untuk belajar secara menyeluruh, dan keduanya dengan cepat mempelajarinya. Tetapi ketika Qin Chen dan Fu Qiankun sedang mempelajari taktik ini, kucing hitam besar itu melirik Kaisar Iblis King Wu dan berkata sambil tersenyum, apakah Anda binatang darah Kaisar Iblis dari Pegunungan Jatuh?